Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi dengan saya Rafa Maulana dan sekarang kita akan lanjut pada bab 17. Yang mana pada bab 17 ini memiliki pembahasan yaitu remote access server. Oke, jadi pada remote access server bab 17 ini kita akan mempelajari beberapa poin penting. Yang pertama yaitu SSH to Debian dan Ubuntu server. Mengubah default port SSH, allow user pada SSH, konsep private dan public key, konsep authorized, konfigurasi public key manual, private dan public key pada Windows Part 1. Nah, jadi di sini untuk private dan public key pada Windows sendiri memiliki dua part ya. Dan setelah itu di sini kita akan membahas yaitu remote dari Windows ke Debian atau Ubuntu server, SSH agent dan SSH add, copy Ubuntu client to Debian router, dan yang terakhir ini yaitu allow user pada SSH. Oke, jadi kita ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu. Oke, jadi jika teman-teman ingat bahwa sebelumnya kita sudah melakukan routing yang mana kita sudah meremote dari host OS ke router Debian ini, ataupun sebaliknya ya. Dan untuk host OS sendiri itu tidak berlaku bagi klien Ubuntu, server Debian dan juga server Ubuntu ini ya. Dia hanya berlaku pada router Debian ini. Nah, sekarang kita akan lupakan dulu host OS ya. Sekarang kita akan coba untuk remote ataupun SSH router Debian ataupun dari klien Ubuntu GUI ini kita bisa meremote server Ubuntu ataupun server Debian ini. Oke, jadi di sini saya sudah masuk pada virtual mesinnya dan di sini teman-teman tinggal ikuti step by step dari saya, yaitu pertama-tama kita akan coba untuk ping terlebih dahulu. Oke, maaf. Pertama-tama kita akan ping terlebih dahulu ya pada sebuah virtual mesin yang ingin kita remote ataupun SSH. Oke, kita ping terlebih dahulu yaitu untuk IP dari server Debian terlebih dahulu yaitu 10.10.10.2. 10.10.10.2. Kita enter. Nah, maka di sini perhatikan dari outputnya sendiri yaitu batch from, yang artinya di sini kita tersambung. Kita Ctrl C. Dan setelah itu kita akan coba pada Ubuntu server ya, ataupun server yang kedua yaitu Ubuntu server. Kita langsung saja ketikkan 10 terlebih dahulu 10.3. Maka di sini perhatikan outputnya sendiri yaitu 64 batch from. Kita tersambung ya. Dan untuk cara kita bisa remote sendiri, kita bisa menggunakan command yaitu SSH. Kita akan coba untuk remote terlebih dahulu yaitu Debian server. Kita masukkan username dari Debian server ya, yaitu rtr Debian. Nah, kenapa di sini rtr Debian dari server Debian kita? Jika teman-teman ingat sebelumnya bahwa server Debian kita ini merupakan duplikasian ataupun cloningan dari router Debian ini. Sehingga untuk hostname-nya sendiri untuk username sendiri di sini sama ya. Namun kita akan coba nanti untuk kita ubah ya. Setelah itu kita add dan kita masukkan IP-nya 10.10.10.2. Kita enter. Salah. No address associated with hostname. Oke, di sini tampaknya salah ya dari pengetikan. Kita akan coba kembali. Nah, di sini letak kesalahannya pada add ya. Di sini seharusnya kita tidak boleh spasi. Kita enter. Jadi seperti ini untuk komennya. Kita enter. Maka di sini kita akan diberi notification. Apakah kamu ingin melanjutkan untuk mengkoneksikan pada server Debian ini? Kita yes. Kita masukkan password pada router Debian ya. Ingat, password user bukan password root ya. Enter. Kita masukkan password. Enter. Oke, salah ya. Maaf. 1, 2, dan 3, 4. Oke, perhatikan di sini untuk hostname sendiri dengan nama usernya sekaligus berubah ya. Karena kita di sini sudah meremote ataupun kita berhasil meremote dari server Debian ini. Nah, jadi seperti itu.
Dan di sini saya akan coba untuk meremote dari kedua virtual machine ini, yaitu server Debian dan juga server Ubuntu. Kita bisa langsung saja untuk tambah tab. Nah, di sini kita memiliki dua tab, yaitu untuk tab 1 untuk Debian dan tab 2 kita untuk konfigurasi ataupun kita akan meremote dari server Ubuntu. Kita langsung saja. Namun di sini kita akan ketikkan terlebih dahulu. Kita langsung ketikkan saja command itu SSH, lalu nama usernya ya, yaitu spr debian add. Kita langsung saja masukkan yaitu IP-nya 10.10.10.3. Seperti ini, kita enter. Nah, maka di sini kita akan melanjutkan atau tidak. Seperti biasa kita yes. Namun di sini jika teman-teman tidak mendapati notifikasi seperti ini ataupun teman-teman gagal untuk SSH server pada salah ya, server Debian. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk menghubungkan. Jadi kita akan coba untuk menghubungkan ataupun kita akan remote ya SSH dari Ubuntu server ini ataupun Ubuntu server yang sudah kita buat. Kita akan langsung saja masukkan SSH spr bin Ubuntu. Kita masukkan dari user atau nama usernya, lalu add dan masukkan IP-nya 10.10.10.3. Jadi seperti ini. Kita enter. Nah, maka di sini kita akan melanjutkan atau tidak. Namun perlu diingat, jika teman-teman tidak mendapati notifikasi seperti ini, teman-teman tandanya belum menginstal dari OpenSSH. Dan jika teman-teman ingat kembali bahwa sebelumnya pada proses pertama kali penginstalan dari server Ubuntu ini, kita mencentang ataupun kita memilih ataupun kita mencentang ya dari Open Install SSH. Jadi pada proses penginstalan ataupun proses pertama penginstalan dari server Ubuntu ini, kita diminta ataupun apakah kita ingin menginstal dari OpenSSH servernya, karena sebelumnya kita yes ataupun kita sudah menginstalnya. Jadi kita akan langsung continue. Namun jika teman-teman belum menginstalnya, caranya sangat gampang sekali ya. Teman-teman cukup masuk pada server Ubuntu-nya seperti ini. Lalu teman-teman ketikkan yaitu apt install SSH. Nah, seperti ini ya, apt install SSH, kita enter. Salah. Oke, di sini kita harus masuk terlebih dahulu ya pada root. Sumin. Oke, maaf. Sudosu. Kita masuk pada root terlebih dahulu ya, kita sudosu. Masukkan password. Oke, maaf, salah. 1, 2, 3. Nah, di sini kita sudah masuk pada rootnya. Nah, setelah itu, teman-teman seperti biasa apt install SSH. Nah, oke, jadi seperti ini. Apt install SSH, lalu kita tambahkan min server seperti ini ya. Kita langsung enter saja. Nah, maka di sini akan terlihat proses penginstalan. Namun di sini server tidak bisa diinstal ya. Nah, iya. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk pada rootnya dan di sini kita langsung saja masukkan komen atau perintahnya untuk menginstal dari OpenSSH server sendiri. Kita ketikkan yaitu apt install OpenSSH min server seperti ini ya. Kita enter. Nah, maka di sini akan otomatis salah. SSH. Oke, maaf ya, di sini salah dalam pengetikan. Kita akan coba untuk ulang SSH ya. Kita tunggu dan di sini akan dan teman-teman bisa perhatikan. Dan bisa teman-teman perhatikan di sini untuk upgrade penginstal. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dari penginstalan OpenSSH server sendiri sudah selesai ya. Namun di sini saya sudah menginstalnya, jadi akan seperti ini ya. Upgrade, install dan upgrade. Kita akan coba langsung saja masuk lagi pada klien Ubuntu
Ubuntu. Dan di sini kita akan coba untuk lanjutkan dari proses remote ataupun proses ingin remote dari server Ubuntu ini. Yes. Oke, are you sure continue broken connection to kita akan coba untuk ping terlebih dahulu lagi ya. 10.10.10.3. Oke, di sini berhasil. Kita Ctrl C. Kita akan coba untuk kembali pada perintah tadi. Di sini kita akan coba untuk lihat. Oke. Sini root kita SPR min Ubuntu seperti ini. Kita akan coba lihat pada Debian. Oke, di sini tidak ada apa-apa ya. Saya akan coba untuk SPR Ubuntu. Kita akan coba exit terlebih dahulu. Di sini kita akan melihat SPR Ubuntu di sini benar ya, padahal kita akan coba lagi SSH server Ubuntu 10.10.10.3. Kita masukkan password. Oke, di sini tandanya sudah berhasil ya. Oke, perhatikan di sini saya sudah login pada ataupun kita sudah tersambung ya. Di sini kita bisa meremote dari kedua virtual mesin ini. Itu router Debian, server Debian, server Ubuntu yaitu server Ubuntu. Nah, di sini kita bisa lihat pada hostname-nya dan juga pada usernya, nama usernya, server Ubuntu dan juga server Ubuntu ya. Di sini sama untuk hostname dan juga username. Oke, jadi seperti itu untuk cara kita bisa SSH ataupun meremote dari virtual mesin sendiri. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan kembali materi yaitu remote access, yang dimana kita akan membahas poin yang kedua ini yaitu mengubah default port SSH ya. Jadi jika teman-teman ingat sebelumnya bahwa kita sudah meremote ya ataupun mencoba untuk SSH meremote dari klien Ubuntu GUI ini ke dua virtual machine ini yaitu server Debian dan juga server Ubuntu. Nah, tapi jika teman-teman ingat kembali bahwa kita coba untuk meremote dari host OS ini, secara default itu port SSH-nya yaitu adalah 22. Jika ada seseorang yang tahu portnya dari sebuah virtual machine itu 22, maka kemungkinan besar untuk terkena brute force itu tinggi ya. Untuk mengatasi ataupun mengantisipasi hal tersebut, kita akan coba untuk lihat terlebih dahulu pada root ya. Oke, bisa teman-teman perhatikan di sini untuk default portnya yaitu 22. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa jika ada seseorang yang tahu bahwa portnya itu 2 atau 22 ini, maka kemungkinan besar orang tersebut bisa membrute force ataupun bisa mendapatkan akses pada server kita. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, di sini kita akan coba untuk ubah ya dari port default ini menjadi port yang ingin kita ubah ya. Kita akan langsung saja masuk pada di sini kita akan menggunakan klien Ubuntu UI ya sebagai klien, dan kita akan coba untuk ubah dari port SSH pada Debian server dan juga Ubuntu server. Oke, di sini kita sudah melakukan konfigurasi sebelumnya ya. Kita akan coba untuk keluar terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman perhatikan ya, bahwasanya di sini saya sudah login. Pada tab yang pertama ini sudah login pada router Debian ataupun kita sudah meremote dari server virtual machine yaitu router Debian. Dan yang kedua ini saya sudah meremote dari Ubuntu server ya. Kita clear terlebih dahulu. Kita clear. Nah, oke, untuk caranya sendiri di sini saya akan coba untuk pada router Debian terlebih dahulu. Untuk caranya kita bisa untuk masuk pada nano. Oke, kita masuk pada router terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah masuk dan juga kita masukkan pada server Ubuntu. Untuk komen cara masuk pada sendiri pada server Ubuntu ataupun pada virtual machine Ubuntu sedikit berbeda ya. Sudo seperti ini. Oke, kita masukkan. Nah, sekarang kita sudah masuk
Dan di sini untuk komennya sendiri yaitu nano /etc/ssh/sshd underscore config. Oke, maaf, config ya. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Kita akan coba full screen. Oke, jangan ya. Kita scroll ke bawah sedikit dan di sini teman-teman bisa menemukan port 22 ini ataupun port default kita pada virtual machine ini pada paragraf yang ke-5 ini. Port 22 ya. Dan di sini untuk cara mengubahnya sendiri seperti biasa karena di sini masih bentuknya yaitu default ataupun di sini masih berbentuk komen, kita akan coba untuk hapus dari pagarnya. Di sini kita bisa langsung untuk mengubah ataupun menambahkan angka untuk port kita. Jadi sebagai contoh 2244 saja seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa langsung Ctrl A untuk save, Y, kita enter. Nah, di sini kita akan coba untuk mengapply restart terlebih dahulu ya pada port SSH-nya yaitu systemctl. Oke, maaf, di sini kita exit terlebih dahulu ya. Exit. Oke, kita akan coba untuk systemctl. Restart. Oke, maaf. Restart. SSH seperti ini, kita enter. Oke, kita akan masuk ke root, kita tekan. Dan di sini authentication complete. Setelah itu kita akan coba untuk exit. Oke, di sini setelah kita untuk mengatur default SSH pada router Debian, selanjutnya kita akan langsung atur saja pada Ubuntu server ini. Kita akan coba masuk terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita ketikkan kembali yaitu SSH server min Ubuntu add 10 ataupun di sini kita ketikkan dari IP Ubuntu-nya. Kita enter. Masukkan password. Dan kita langsung saja masuk pada sudo su untuk pada root. Masukkan password, kita clear. Dan kita langsung konfigurasikan yaitu nano seperti ini ya. Nano /etc/ Nah, jadi seperti ini ya, yaitu nano /etc/ssh/sshd underscore config. Kita enter. Nah, di sini seperti biasa untuk portnya sendiri, kita langsung tinggalkan ataupun kita hapus dari tanda pagarnya dan langsung kita ubah dari portnya 55. Kita Ctrl X dan Y untuk save, kita enter, keluar. Kita exit atau oke, kita akan coba untuk restart terlebih dahulu ya dari systemctl restart SSH. Oke, kita sudah restart. Untuk merestartnya exit, kita akan coba exit lagi. Di sini kita akan coba untuk masukkan seperti ini ya, komen tanpa minp ataupun tanpa memasukkan port. Di sini seperti biasa connection passion. Kita harus mengetikkan minp ya. Kita akan coba masukkan seperti ini minp, lalu kita masukkan dari portnya 2255. Enter. Kita masukkan password. Dan di sini perhatikan kita bisa masuk ya. Kita masukkan password dan sekarang kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan port SSH. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut ya pada poin yang ketiga ya, yaitu allow user pada SSH. Nah, sebelumnya kita sudah mengubah default SSH ya pada sebuah virtual machine kita. Dan sekarang kita akan mencoba untuk allow user pada SSH. Jadi nanti kita akan mengatur hanya beberapa virtual machine saja yang diizinkan untuk mengallow ataupun untuk bisa mengakses SSH ini ataupun meremote dari sebuah virtual machine tersebut. Nah, oke, kita langsung saja buka Ubuntu-nya. Untuk video sekarang ini ataupun pada video kali ini kita akan coba untuk allow ya hanya beberapa user agar dapat mengamankan dari SSH-nya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk konfigurasikan ya bagaimana cara mengallow beberapa user ataupun di sini saya akan coba untuk
mengizinkan beberapa user saja yang bisa masuk ataupun bisa meremote dari servernya. Sebagai contoh di sini saya akan coba untuk remote ya, ataupun allow user, ataupun konfigurasi mengubah beberapa user saja yang diizinkan pada server Debian ya. Lalu setelah itu kita akan coba langsung ya pada server Ubuntu. Jadi kita akan lakukan dua konfigurasi, ataupun kita akan lakukan konfigurasi pada kedua virtual machine ini. Yang pertama kita pastikan terlebih dahulu untuk bisa ping pada virtual machine yang ingin kita konfigurasi SSH dengan mengallow user ataupun mengizinkan beberapa user. Kita akan coba pada IP server Ubuntu terlebih dahulu ya. .2 seperti ini. Oke, bisa kita Ctrl C. Kita akan coba lagi. Oke, mungkin kita row saja ya agar bisa, karena di sini untuk IP-nya beda dari akhir saja, yaitu .3. Oke, bisa ya. Kita Ctrl C dan kita clear. Setelah ini langsung saja kita konfigurasikan. Pertama-tama terlebih dahulu ya, teman-teman harus masuk, ataupun di sini kita remote terlebih dahulu dari server Debian-nya, yaitu RTR. Oke, di sini untuk nama usernya belum saya ubah ya, karena sebelumnya server Debian ini merupakan cloningan dari router Debian. Oke, kita langsung masukkan saja 10.10.10.2. Lalu min p untuk portnya, dan portnya yang sudah kita ubah pada video sebelumnya itu 2244. Kita enter dan masukkan password. Oke, kita sudah masuk ataupun kita sudah berhasil masuk. Dan di sini untuk konfigurasinya sendiri teman-teman langsung harus, ataupun di sini saya akan coba untuk mengubah, ataupun di sini saya akan menambahkan user terlebih dahulu ya, user baru pada router Debian ini. Untuk perintahnya yaitu kita masuk terlebih dahulu pada root seperti biasa. Oke, kita sudah masuk dan kita langsung saja tambahkan user baru yaitu add user, yang dimana user ini kita akan gunakan untuk konfigurasi mengizinkan beberapa user saja. Nah, jadi user yang baru ini akan kita uji ya sebagai user yang diizinkan. Kita langsung saja untuk namanya yaitu repan test ya. Oke, seperti ini. Kita masukkan passwordnya, untuk kita masukkan lagi, dan untuk full name, room number, work phone, home phone, other kita use saja ya, kita lewati. Oke, kita clear. Dan setelah itu bisa langsung saja kita untuk konfigurasikannya. Untuk caranya SSH. Oke, maaf, nano ya, nano/ssh. Oke, maaf, nano/etc /ssh/sshd _config. Oke, seperti ini ya, config, kita enter. Oke, di sini yes saja ya. Nah, setelah itu kita langsung bisa untuk menambahkan perintah allow user di mana saja ya. Namun di sini agar terarah akan saya tambahkan saja di bawah port ini untuk komennya yaitu allow, ataupun perintahnya allow user seperti ini. Pastikan dari awalannya, huruf awalnya itu kapital ya, allow, dan juga usernya users seperti ini. Dan kita masukkan nama user yang ingin kita izinkan, yaitu repan test ya, itu merupakan user yang sudah kita buat tadi, yaitu user baru ya, repan test ini. Nah, seperti ini ya, jadi kita mengizinkan repan test saja. Namun bila teman-teman ingin menambahkan user baru untuk bisa mengakses dari router Debian ataupun server Debian ini, teman-teman bisa spasi seperti ini dan masukkan lagi usernya ya, karena di sini saya sebagai percobaan, saya hanya akan memasukkan satu user saja yang diizinkan. Oke, setelah itu kita Ctrl X dan Y untuk save, kita kembali. Setelah itu di sini saya akan coba saja untuk exit ya. Oke, kita sudah logout pada root dan kita langsung masukkan SSH. Kita di sini ubah yaitu repan test ya, repan test seperti ini. Lalu add, kita masukkan IP dari router Debian ini 10.10.10.2. Dan jangan lupa untuk masukkan min p untuk port 2244.
Oke, kita enter dan kita yes saja. Dan boom, kita langsung masukkan password. Oke, bisa teman-teman lihat ya di sini untuk dari hostname-nya sendiri repantes@server Debian. Yang artinya kita sudah masuk pada server Debian ya. Dan setelah itu di sini saya akan coba ya untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan repantes ini sebagai acuan untuk kita masuk pada server Debian ini ya. Kita akan coba. Kita exit terlebih dahulu. Oke, kita exit. Dan setelah itu kita SSH repantes 10.10.10.12 kita enter. Oke, kita masukkan password. Oke, maaf salah ya. Nah, benar ya ternyata. Di sini kita bisa perhatikan kita sudah masuk menggunakan repantes ataupun username terbaru kita masuk pada server Debian. Di sini kita berhasil ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kelima. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu konsep private and public key. Nah, jadi apa sih itu konsep dari private dan public key? Nah, jika teman-teman ingat sebelumnya bahwa kita sudah melakukan konfigurasi, yaitu mengizinkan hanya beberapa user saja yang dapat mengakses server ataupun meremote akses server, yaitu server Debian dan juga server Ubuntu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk private key dan public key. Oke, jadi apa private key dan juga public key? Nah, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi ya, yaitu mengallow beberapa user saja yang bisa mengakses ataupun diizinkan untuk bisa masuk pada ataupun meremote server Debian dan juga server Ubuntu ini. Dan juga teman-teman sebelumnya untuk meremote dari suatu server, teman-teman hanya perlu untuk memasukkan dari nama usernya dan juga IP-nya, lalu masukkan portnya. Seperti ini ya. Untuk contohnya kita akan coba lagi pada klien Ubuntu. Oke, di sini kita login. Mungkin di sini sedikit lama ya, kita akan coba tunggu. Oke, di sini saya sebelumnya kita sudah menggunakan ataupun kita sudah melakukan konfigurasi dan kita akan clear terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita untuk meremote dari suatu virtual machine, teman-teman cukup mengetikkan yaitu SSH, lalu nama usernya itu SPR, sebagai contoh Ubuntu ya, Ubuntu, lalu add, lalu kita masukkan IP dari server Ubuntu-nya 10.10.10.3 seperti ini, dan lalu kita minta untuk masukkan port. Nah, seperti ini ya. Sebelumnya teman-teman itu untuk meremote suatu server, di sini teman-teman bisa menggunakan SSH ataupun teman-teman hanya masukkan nama usernya dan lalu IP, dan setelah itu teman-teman masukkan dari passwordnya ya. Kita akan coba lagi. Di sini filer ya. Kita akan coba ke sudo seperti ini. Oke, kita akan coba ke server Debian. Nah, sebelumnya teman-teman ketika ingin meremote dari suatu server, teman-teman cukup mengetikkan yaitu nama usernya, IP-nya, lalu setelah itu teman-teman masukkan port dan enter, lalu teman-teman masukkan password dan kita bisa langsung untuk masuk pada ataupun teman-teman bisa langsung untuk meremote dari suatu server tersebut. Nah, di sini permission is denied ya. Kita akan coba lagi. Oke, di sini permission is denied ya, karena sebelumnya kita hanya mengizinkan beberapa user saja ya. Kita akan coba yaitu repan 1 untuk router Debian seharusnya yaitu revantes ya. Kita akan coba tes. Oke, kita enter. Kita masukkan password. Dan setelah itu permission is denied dan
Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk meremote dari suatu server. Teman-teman cukup mengetikkan yaitu nama usernya, IP-nya, lalu port, dan masukkan passwordnya dan selesai seperti itu saja. Nah, di sini untuk caranya sendiri itu benar, namun di sini memiliki kekurangan yaitu tidak aman ataupun tidak secure. Nah, jadi di sini gampang untuk ditebak oleh orang lain. Teman-teman itu harus melakukan private key dan public key ya. Jadi di sini untuk fungsi dari private key dan public key sendiri itu sangat secure ataupun sangat direkomendasikan jika ingin menjaga lebih ketat lagi dari suatu server tersebut. Nah, kita kembali ke topologi. Oke, jadi di sini untuk private key itu diartikan sebagai kunci dan untuk public key ini diartikan sebagai gembok ataupun suatu ruangan yang digembok menggunakan kunci. Jadi siapa saja tidak akan bisa memasuki ini kecuali dia mendapatkan ataupun mempunyai dari private key-nya. Nah, jadi sebagai contoh di sini nanti kita akan coba untuk konfigurasi private key pada klien Ubuntu, public key pada server Debian dan juga server Ubuntu ya. Untuk analoginya sendiri seperti contoh di sini untuk private key-nya adalah sebuah kunci yang mana di sini merupakan kunci untuk memasuki suatu server. Dan untuk public key sendiri itu merupakan gembok yang mana gembok sendiri itu diartikan sebagai kita dapat mengunci dari suatu server. Nah, di sini sebagai contoh saya akan mengunci ya dari server Debian dan juga server Ubuntu ini. Jadi dia tidak bisa untuk sembarangan di remote. Dan untuk bisa meremote-nya sendiri si virtual machine tersebut itu ataupun si virtual machine lain itu harus memiliki private key. Jadi setelah teman-teman mendapatkan public key pada ataupun mengatur public key pada server Debian ini, teman-teman untuk memasuki ataupun meremote dari server Debian dan juga server Ubuntu ini perlu untuk mempunyai dari private key. Nah, jadi private key ini nanti akan masuk ke public key yaitu untuk membuka gemboknya dan setelah dia bisa membuka gemboknya dan setelah itu bisa langsung saja untuk meremote-nya. Jadi seperti itu ya untuk gambaran analoginya. Kita langsung saja untuk konfigurasikan. Oke, jadi kita langsung saja untuk konfigurasikan ya, yaitu konfigurasi private key dan public key. Di sini kita akan menggunakan konfigurasinya pada Debian ya. Setelah itu, oleh karena itu kita langsung saja untuk masuk ke klien Ubuntu-nya. Tadi di sini kita sudah mengkonfigurasikan ya, ataupun di sini kita menggambarkan ya. Oke, maaf di sini salah. Kita akan coba lagi. Oke, kita sudah bisa masuk. Kita langsung saja untuk clear. Seperti ini. Enter dan di sini kita menggunakan user default kita ya pada Ubuntu. Oke, maaf di sini masih server Debian ya. Mungkin di sini kita akan keluar terlebih dahulu. Oke, kita close terminal. Maksud saya itu close tab ya, bukan close terminalnya. Kita close dan perhatikan kita sudah berada pada user default kita pada Ubuntu GUI ini. Oke, maaf di sini saya dari Firefox. Oke, jadi kita langsung saja untuk konfigurasikan ya. Yang mana kita akan konfigurasikan yaitu private key dan public key. Setelah itu kita akan copy pada Debian. Karena kita akan melakukan konfigurasinya pada Debian ya. Oke, kita ini close terlebih dahulu. Kepencet ya, maaf. Untuk caranya sendiri kita ketikkan yaitu ssh min keygen. Nah, seperti ini ya, ssh min keygen. Kita enter. Maka di sini akan menggenerate public dan private key. Nah, setelah itu di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa filenya di save ataupun file dari private key dan public key-nya itu disimpan pada /home/ directory user repan ini. Dan lalu di dalam directory user repan ini jika teman-teman perhatikan bahwa di sini disimpan pada .ssh dan setelah itu disimpan lagi pada ataupun di sini untuk filenya yaitu id_rsa. Nah, jika teman-teman ingat bahwa pada directory .ssh seperti ini yaitu .ssh, suatu directory yang berawalan tanda titik seperti ini itu diartikan sebagai hidden directory, yang artinya di sini directory tersembunyi ya.
Jadi dia tidak bisa diakses biasa ya. Namun di sini kita bisa menggunakan ls-a untuk melihat hidden directory. Nah, setelah itu kita enter dan setelah itu di sini kita masukkan yaitu passphrase. Yang dimana untuk passphrase sendiri ini fungsinya berbeda ya pada password biasa, yang dimana untuk passphrase sendiri itu hampir sama untuk fungsinya sebagai password pada private key ya. Di sini untuk penamaannya yaitu passphrase. Jadi passphrase ini digunakan untuk password ataupun kata sandi dari private key-nya. Kita sebagai contoh akan masukkan 1, 2, dan 3 saja. Di sini sebagai contoh ya. Namun jika teman-teman berada di lapangan, teman-teman bisa memasukkan password yang rumit, yang dimana di sini sangat penting sendiri, yang penting sekali ya, karena di sini digunakan untuk password dari private key. Nah, oke. Sini saya mengetikkannya 1, 2, dan 3. Setelah itu teman-teman bisa enter. Kita masukkan kembali passphrase-nya. Kita enter lagi dan boom, kita sudah selesai. Kita akan coba untuk ls-a ya. Nah, oke, bisa teman-teman perhatikan di bawah snap ini terdapat .ssh yang mana di sini merupakan dari hidden directory. Kita akan coba masuk .ssh. Oke, kita sudah masuk, kita clear saja agar tampilannya bersih. Kita ls dan oke, sini perhatikan bahwa terdapat id underscore rsa dan juga id underscore rsa.pub, yang dimana untuk id ataupun file yang pertama ini id.rsa ini merupakan atau id underscore rsa ini merupakan private key yang sudah kita buat, dan untuk id underscore rsa.pub seperti ini merupakan public key ya. Jadi sekarang kita langsung saja untuk mengkapikannya pada Debian. Untuk caranya sendiri kita bisa langsung saja praktekkan, teman-teman bisa mengikuti saya. Kita ketikkan yaitu ssh min copy min id lalu min p untuk portnya. Kita di sini masukkan port dari server Debian-nya ya. Untuk port saya yaitu 2244. Dan setelah itu kita masukkan nama usernya yaitu rtr Debian ya. Ini merupakan cloningan dari router Debian. Untuk server Debian sendiri kita masukkan masukkan IP-nya /2. Nah, seperti ini kita akan coba dan kita masukkan password. Oke, setelah itu kita masukkan password yang digunakan server Debian ya. Kita akan coba menggunakan password usernya. Oke, di sini sudah bisa ya. Sudah ditambahkan. Oke, di sini sudah bisa ya. Check to make sure that only the case you want to were add. Oke, berhasil ya. Dan setelah itu saya akan langsung saja untuk coba yaitu ssh. Lalu kita masukkan nama usernya rtr Debian seperti ini, lalu add 10.10.10.2 dan kita masukkan p untuk portnya 2244. Nah, seperti ini ya. Kita akan lihat apakah passphrase-nya itu berhasil. Kita akan coba. Oke, di sini perhatikan kita dimintakan untuk jika kita ingin membuka dari private key, di sini kita harus mempunyai yaitu ataupun kita menghafal password dari private key-nya. Untuk password dari private key-nya yaitu sudah kita buat tadi ya, 1, 2, dan 3. Setelah itu di sini jika teman-teman ingin otomatis untuk ketika SSH langsung untuk login tanpa perlu untuk memasukkan passwordnya, teman-teman bisa mencentang ini. Namun saya sarankan untuk keamanan, teman-teman bisa langsung mengetikkan saja ya secara manual untuk passwordnya. Setelah itu kita langsung saja pencet unlock. Kita klik dan perhatikan. Di sini kita sudah masuk pada server Debian. Yang artinya di sini kita sudah berhasil untuk mempublic key dan private key pada konfigurasi server Debian ya. Jadi seperti itu untuk video yang sekarang yaitu private key dan public key. Oke, kita lanjut ke konsep auto region. Kita langsung saja untuk lihat topologinya. Nah, oke, jadi sebelumnya kita sudah lakukan yaitu
private key dan public key ya, yang dimana klien Ubuntu yaitu memegang private key dan untuk server Debian sendiri itu memegang public key. Jadi klien Ubuntu ini mempunyai kunci untuk bisa membuka gembok public key dari server Debian. Nah, kita bisa lihat langsung ke virtual mesinnya. Di sini kita seperti biasa menggunakan klien Ubuntu ya. Kita akan coba untuk login. Oke, jadi sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi ya. Kita akan langsung saja untuk tambah tab, yang dimana tab ini merupakan tab dari ini ya, user default kita. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya untuk konfigurasi sebelumnya, yaitu sebelumnya kita untuk masuk ke ataupun meremote dari server sendiri, kita memasukkan dari komennya yaitu SSH, lalu nama usernya, dan setelah itu IP virtual machine yang dituju dan min P, lalu masukkan portnya. Ini merupakan port yang sudah kita ubah tadi atau masuk pada video sebelumnya ya. Nah, jika sudah seperti itu, teman-teman bisa lihat pada sini untuk klien Ubuntu-nya sendiri, seperti yang teman-teman ingat bahwa klien Ubuntu ini merupakan yang mempunyai private key. Jadi dia mempunyai kuncinya untuk bisa membuka gembok yaitu public key-nya. Teman-teman bisa lihat lagi. Ini ls ya. ls saja seperti ini. Oke. Sini Oke, di sini teman-teman bisa clear terlebih dahulu ya. Kita ls min l. Oke, min a ya, maaf. Kita akan coba ls lagi, ls min a. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan pada user default kita yaitu Repan @repan virtual begini merupakan user dari Ubuntu GUI ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini terdapat file .ssh ya. Yang mana jika kita buka itu ls, oke, mungkin ls min a.ssh. Nah, perhatikan di sini terdapat id rsa dan juga id underscore rsa.pub, yang mana jika kita buka ya untuk id rsa pubnya yang merupakan public key-nya ya, kita ketikkan id underscore rsa.pub seperti ini, kita enter. Oke, maaf di sini proses file directory ya. Oke, maaf di sini kita masuk terlebih dahulu ya pada .ssh, dan setelah itu kita cat. Oke, cat id rsa.pub seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan di sini terdapat ssh strip rsa, dan juga di sini itu for A ya. Jadi di sini 1 2 dan 3 4 4A ya. B3 seperti ini dan diakhiri dengan nama user dan juga hostname-nya. Hostname dari klien Ubuntu ini. Nah, ini merupakan public key ya. Kita akan coba lihat lagi juga pada router Debian yang merupakan ataupun di sini kita sudah mengirimkan yaitu public key-nya pada Debian ya. Kita akan coba langsung saja untuk lihat pada mungkin kita akan masuk terlebih dahulu pada .ssh. Kita akan coba ls. Nah, perhatikan di sini authority case yang dimana di sini merupakan public key-nya. Kita akan coba untuk cat dari authority-nya. Auto kita tab saja. Oke, maaf di sini auto ya. Auto tab saja. Oke, seperti ini. Kita akan coba untuk enter dan perhatikan di sini untuk isinya sama ya, yaitu for A yaitu 4 kali A, B3, N, dan diakhiri dengan seperti biasa repan yang merupakan nama user dan juga repan /virtualbox yang merupakan hostname. Dan di sini sama ya.
yang dimana untuk Debian sendiri itu public key-nya didapati dari user repan ini, yaitu Ubuntu UI. Jadi public key-nya sendiri pada router Debian ini merupakan kopian dari Ubuntu ataupun user Ubuntu repan ini. Nah, seperti itu, dan kita bisa lihat di sini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa klien Ubuntu ini merupakan private key yang dimana yang mempunyai kuncinya untuk bisa mengakses meremote dari server Debian ini. Dan server Debian ini merupakan suatu yang ingin kita tuju. Namun di sini terdapat public key ya, yang dimana public key ini sebagai gembok untuk mengunci server Debian ini agar tidak bisa diremote oleh siapapun, kecuali orang tersebut ataupun virtual machine tersebut memiliki private key ataupun mempunyai private key-nya. Nah, setelah itu jika seseorang tersebut ingin meremote dan mendapati ataupun mempunyai private key-nya, bisa langsung saja untuk masuk ke public key dan mengkonfigurasi memasukkan private key-nya, lalu setelah itu bisa langsung untuk mengakses dari server Debian-nya ataupun Oke, jadi kita akan lanjut, yaitu konfigurasi public key manual. Dan sekarang kita akan coba ya, yaitu di sini kita akan coba untuk menyebarkan ataupun di sini kita akan coba untuk mengkopikan private key-nya pada server Ubuntu. Jadi public key-nya sendiri nanti juga akan ada pada server Ubuntu selain dari server Debian ini. Nah, namun kita akan menggunakan cara yang manual ya. Nah, nanti server Ubuntu ini juga akan dimintakan passphrase-nya mungkin ya. Kita akan coba kita masuk ke klien Ubuntu. Oke, di sini kita login. Kita enter saja dan kita tunggu ya. Oke, di sini saya sudah login karena tadi saya sudah konfigurasikan. Jadi di sini kita clear terlebih dahulu ya. Oke, mungkin di sini untuk passphrase-nya sendiri seperti ini. Oke, mungkin di sini kita step-nya akan dari awal saja agar untuk dipahami ya. Kita akan coba ke router Debian. Nah, di sini dari router Debian sendiri sudah menampilkan dari passphrase-nya ya. Setelah itu saya akan coba untuk menambahkan tab baru dan kita akan coba untuk longgan atau panjangkan di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu di sini kita masuk terlebih dahulu ataupun kita SSH terlebih dahulu remote dari server Ubuntu-nya yang merupakan yang ingin kita konfigurasi secara manual, yaitu private key. Oke, kita SSH yaitu kita langsung SSH saja. Kita masukkan, jika teman-teman ingat sebelumnya, bahwa pada server Ubuntu sendiri kita mengelola user yaitu repan1. Oke, setelah itu kita add, kita masukkan IP-nya. Oke, maaf, kita langsung masukkan IP .2 seperti ini dan kita minta untuk portnya 2255. Kita enter dan connection is reset. Kita akan coba lagi. Oke, mungkin di sini kita akan coba ke root sudo su. Oke, maaf, di sini sepertinya salah ya. Kita tidak perlu ke root, namun di sini karena sebagai antisipasi saja salah ya. Kita akan coba lagi. Oke, kita exit. Kita masukkan lagi SSH. Seharusnya di sini untuk server Ubuntu sendiri itu memiliki IP dengan akhiran 3 ya, maaf. Kita enter dan setelah itu di sini bisa ya kita masukkan password. Oke, di sini saya sudah login. Kita akan langsung saja untuk mencoba yaitu mengcopy dari private key-nya ya. Yang dimana kita harus membuat suatu directory terlebih dahulu yaitu .ssh. SSH seperti ini merupakan hidden directory ya. Kita ls min a. Nah, perhatikan di sini sudah terbuat .ssh-nya. Setelah itu di sini kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan. Oke, pertama-tama di sini kita akan masuk terlebih dahulu.
Atau mungkin di sini kita akan coba untuk membuat suatu file yaitu touch seperti ini. Jadi di sini kita tidak menggunakan konsep yang kita kopikan sebelumnya ya, yang mana untuk mengcopy sendiri kita itu menggunakan seperti ini. Kita tunggu, oke. Seperti ini ya, yaitu SSH min copy, copy ID, lalu kita masukkan copy ID, lalu kita masukkan min p atau portnya 2255, lalu kita masukkan dari usernya yaitu repan to add 10.10.10.3. Nah, jadi kita tidak menggunakan seperti ini ya, namun kita akan menggunakan secara manual, yaitu kita membuat satu file terlebih dahulu ataupun directory pada server Ubuntu ini seperti ini. Di sini harus sama ya, yaitu pada ssh.ssh seperti ini, ataupun di sini directory yang sudah kita buat yaitu .ssh seperti ini harus berisi yaitu authority cache, yang dimana di sini merupakan public key ya, ataupun penyimpanan dari private key-nya. Dan setelah itu kita langsung saja untuk buat yaitu touch. Oke, mungkin di sini kita tidak perlu mengetikkan, kita akan coba untuk blok saja dari nama authority key-nya. Kita copy dan kita touch, lalu Ctrl C P seperti ini. Kita enter. Oke, maaf ya, di sini kita harus touch.ssh slash Ctrl C P. Nah, harusnya seperti ini ya. Jadi kita membuat suatu file dalam directory yaitu .ssh. Kita enter. Oke, di sini sudah terbuat ya, sudah dipastikan. Kita ls min a. Oke, mungkin ls pada .ssh. Dan teman-teman bisa perhatikan pada directory .ssh ini terdapat yaitu file authority cache. Kita akan coba untuk nano ya, yaitu auto. Oke, seperti ini kita tap saja. Nah, oke, perhatikan di sini tidak terdapat kata apapun ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan jika kita lihat di sini pada ketika kita mengcat ataupun menano, ataupun di sini kita melihat isi dari file authority cache sendiri itu terdapat awalnya SSH min RSA 4A B3 dan diakhiri dengan nama user. Namun di sini tidak terdapat ya, karena di sini kita membuatnya secara manual. Di sini kita bisa memasukkan saja, kita copy dari semuanya sampai ke ujung VirtualBox seperti ini. Kita klik kanan, oke, maaf. Setelah itu kita Ctrl Shift P, oke. Jadi terlihat sangat pendek ya atau singkat, namun jika teman-teman scroll menggunakan row sebelah kiri itu panjang sekali guys. Kita langsung Ctrl X kembali dan Y untuk save. Yes. Oke, kita langsung saja untuk SSH. Oke, mungkin di sini kita akan coba untuk SSH pada repan VirtualBox ya. Untuk user default kita pada Ubuntu GUI, kita akan coba SSH yaitu server Ubuntu. SSH kita masukkan saja yaitu repan 1 add 10.10.10, oke maaf, .10.3 dan kita masukkan portnya min P2255. Kita enter dan oke, perhatikan di sini kita berhasil ya. Jadi di sini langsung untuk masuk pada repan satu server di server Ubuntu ya, sudah kita konfigurasikan tadi. Nah, mungkin seperti itu ya untuk konsep manualnya. Oke, kita akan lanjut ya, yaitu ke pembahasan private dan public key pada Windows. Di sini kita akan menggunakan dua part ya. Kita ke part yang pertama terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini ya untuk topologinya. Jadi kita akan mencoba untuk menggenerate yaitu public key juga private key. Untuk private key-nya pada host OS dan untuk public key-nya router Debian. Nah, nanti seperti biasa ya, kita bisa untuk SSH yaitu router Debian. Nah, jika pada umumnya untuk menggenerate dari private key dan public key sendiri itu kita masuk terlebih dahulu pada client Ubuntu ya.
kita masukkan password dan ya kita tunggu. Oke, jadi jika sebelumnya ya, ketika kita ingin menggenerate dari public key dan juga private key-nya, itu kita menggunakan SSH spasi keygen seperti ini. Namun di sini kita ingin menggunakan host OS, jadi untuk komen seperti ini, SSH keygen seperti ini tidak akan berlaku. Jadi di sini tidak akan berfungsi ya. Namun kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu kita menggunakan putih generator. Sebelum itu kita masuk terlebih dahulu ya pada browser. Di sini saya menggunakan yaitu Microsoft Edge. Oke, kita tunggu ya. Setelah itu teman-teman bisa langsung saja ketikkan YouTube putih seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung scroll ke bawah dan pilih download putih seperti ini. Open source ya, dan setelah itu teman-teman bisa klik download putih. Setelah itu teman-teman bisa klik yaitu download putih seperti ini yang paling atas ini ya. Oke, setelah itu kita teman-teman tinggal scroll ke bawah dan lihat. Di sini teman-teman bisa perhatikan yaitu putihgen.exe seperti ini. Teman-teman tinggal mendownload yaitu putihgen, dimana di sini untuk generation ya, ataupun menggenerate key, public key dan juga private key-nya. Nah, ini teman-teman silakan untuk pilih. Kita menggunakan 64 bit. Di sini kita menggunakan kali 64 bit ya. Di sini kita langsung saja klik 64 bit kali 86. Saya pilih yang paling atas ini. Namun jika versi laptop teman-teman memiliki 32 bit ataupun support hanya 32 bit, teman-teman bisa memilih yang paling bawah ini ya. Namun saya 64 bit kali 86, kita klik saja. Oke, di sini akan terdownload secara otomatis. Kita tunggu saja. Oke, jika setelah selesai ya untuk mendownload dari putihnya, kita lihat ke download. Sini saya sudah selesai. Teman-teman bisa langsung saja untuk double klik ataupun klik saja untuk membuka. Setelah itu kita pilih generate. Nah, setelah itu ada tulisan yaitu please generate from randomness by moving the mouse over the area. Nah, jadi di bawah ini kita harus menggerakkan mouse ya, seperti ini, kursor mouse ini seperti ini. Nah, setelah itu jika sudah terbuat, kita bisa langsung saja untuk save public key dan juga save private key-nya. Di sini saya akan mencoba untuk save terlebih dahulu, yaitu save private key-nya. Oke, are you sure? Oke, yes saja, karena di sini kita ingin save-nya, dan setelah itu kita akan nambah ataupun menyimpannya di mana. Di sini download the file saja dengan nama yaitu private key. Private key ya, seperti ini agar tidak tertukar. Setelah itu kita save dengan public key-nya, sekaligus kita menggunakan di sini yaitu public key ya, maaf, public key. Oke, seperti ini kita langsung save saja. Oke, jika sudah men-save dari keduanya yaitu private key dan juga public key. Oke, perhatikan di sini dari putih sendiri, key generator sendiri di sini sudah menggenerate ya dari public key-nya. Setelah itu teman-teman bisa langsung tambahkan saja yaitu key passphrase seperti biasa, ini merupakan passwordnya. Kita langsung saja untuk masukkan sebagai contoh 1, 2, dan 3 saja, 1, 2, 3, 4 mungkin seperti ini. 1, 2, 3, 4 sebagai contoh saja ya. Namun jika teman-teman berada di lapangan, teman-teman harus menggunakan public key. Teman-teman harus menggunakan passphrase ini secara rumit ya, ataupun harus rumit agar tidak bisa diakses ataupun tidak diketahui oleh orang lain. Nah, seperti itu. Setelah itu kita langsung saja untuk save private key-nya. Saya akan save pada OneDrive dan kita coba untuk save-nya pada mungkin pada dokumen ya, ke new folder.
maaf, di sini mungkin saya akan menambahkannya ke folder pada desktop ini. Oke, ini private cuy, private. Oke, seperti ini. Save saja dan jangan lupa untuk save dari public key-nya juga. Kita akan samakan saja untuk alokasi dari filenya, yaitu pada new folder yang tadi juga kita save, yaitu private key-nya, public key. Kita save dan sudah selesai. Oke, setelah itu di sini teman-teman langsung saja untuk masuk pada putih ya. Dimana putih ini merupakan agar kita bisa untuk meremote dari sebuah server. Kita sudah mendownloadnya ya kemarin. Oke, maaf. Kita akan Ctrl A dan kita coba untuk putih terminal editor. Namun teman-teman jika belum mendownload, silakan teman-teman download saja pada download putih seperti ini. Namun saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya kembali ya. Mungkin kita akan coba untuk lihat. Jangan di sini kita ke Windows. Oke, kita akan coba untuk search saja, yaitu putih. Oke, sini untuk putihnya sendiri saya belum ada, mungkin kita akan coba. Oke, sini kita langsung open file explorer saja. Kita ke download alpha, kita ke download file dan oke, kita tunggu. Kita akan, nah ini putihnya ya. Kita akan coba untuk masuk. Dan setelah itu kita masukkan IP dari router Debian. 168.167.1.10 ya. Nah, merupakan address IP address pada router Debian. Portnya yaitu default dan SSH untuk connection tipenya. Dan SSH untuk connection tipenya kita open dan kita sudah masuk untuk login Debian, masukkan password dan oke, kita sudah login. Di sini kita akan full screen dan setelah itu kita akan follow step saja untuk Windows. Oke, maaf. Setelah itu di sini untuk kita bisa lihat terlebih dahulu pada kita bisa buka dari folder. Oke, ini teman-teman bisa langsung itu public key-nya, kita akan coba. Oke, maaf ya. Di sini kita langsung saja untuk buat terlebih dahulu yaitu direktori ya. .ssh ya. .ssh seperti ini. Oke. Ini kita tidak bisa untuk membuat satu file. Kita akan coba untuk ke root terlebih dahulu ya. Zoomin. Oke, kita ke cd /home/rtr. Oke, kita coba ls dan kita langsung mkdir .ssh. Oke, sudah ada, mungkin kita akan coba ls min a ya. A. Oke, lupa untuk A-nya kecil saja. Dan perhatikan di sini terdapat .ssh. Jadi di sini sudah ada ya. Setelah itu di sini kita langsung saja untuk nano ya, nano slash .ssh. Oke, maaf. nano.ssh slash authorigin. Oke, authorigin. Kita akan coba lihat lagi. Oke, underscore case ya. Oke, seperti ini. Kita enter saja. Oke, di sini perhatikan belum terdapat
apapun ya. Kita langsung saja untuk buka pada file manager ini dan kita akan buka yaitu public key-nya. Coba, oke maaf di sini double klik ya. Nah setelah itu kita langsung saja buka pada notepad public key, lalu kita buka pada notepad. Ingat pada notepad kita just once, kita tunggu ya. Oke, di sini kita sudah dialihkan pada notepad dan di sini terlihat dari public key-nya. Kita langsung saja untuk hapus dari begin SSH seperti ini. Kita NSSH juga hapus. Setelah itu kita hapus lagi yaitu command-nya. Oke, comment seperti ini. Kita hapus dan kita akan coba untuk satukan ya. Di sini di backspace kita akan satukan ke ujung seperti ini. Oke, sudah menyatu. Oke, lakukan hal yang sama. Sudah menyatu. Oke, sudah juga. Lagi dan seperti ini. Perhatikan di sini harus tersambung ya. Pastikan harus tersambung semuanya. Kita Ctrl A saja. Oke. Di sini kita akan coba blok. Di ini kita langsung Ctrl kanan. Oke, maaf. Klik kanan lalu copy dan kita alihkan pada putih ini. Kita Ctrl juga. Oke, mungkin kita klik kanan ya. Nah, oke, di sini jika sudah seperti ini, kita Ctrl X dan Y untuk save, kita enter. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa close saja dari putihnya. Oke, I sure kita oke saja. Dan seperti biasa, setelah itu kita masuk lagi ke putihnya. Oke, kita ke file learning dan kita buka lagi dari putihnya ya. Kita tunggu. Oke. Nah, kita sudah masuk ya. Sini teman-teman bisa ke SSH. Setelah itu kita langsung saja. Oke, maaf. Oke, kita ke tambah ya. Agar terdapat opsi lagi, kita ke authentication mungkin. Setelah itu kita ke credential, kita tambah lagi. Nah, ini credential ya. Dan kita tambahkan dari authentication dari private key-nya. Oke, di sini sudah terdapat private key yang sudah kita tadi generate. Setelah itu kita kembali ke login ya, session. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan IP dari router Debian. .137.1.10. Setelah itu kita open dan kita masukkan ter Debian. Oke, di sini perhatikan ya. Oke, mungkin salah. Kita akan coba exit lagi. Oke, maaf di sini ada yang tertinggal. Kita buka putih lagi. Nah, oke, di sini ada yang tertinggal ya. Kita ke SSH lagi. Kita ke authentication credential dan kita browse lagi. Kita ke private key dan open. Di sini belum tersave ya dari loginnya ataupun prosesnya. Nah, di sini teman-teman bisa save session ya untuk menambahkan. Jadi kita tidak perlu untuk memasukkan private key-nya lagi agar tidak ribet. Di sini kita akan save session. Di sini fungsinya seperti save ya, men-save suatu konfigurasi. Kita coba untuk private key. Oke, seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan coba untuk save. Nah, di sini sudah terdapat. Jadi teman-teman jika ingin login, tinggal teman-teman pencet saja private key-nya dan masukkan IP dari router Debian-nya. 68.1, oke, 137.10. Oke, kita save lagi dan kita open. Oke, kita masuk. Oke, perhatikan di sini masih dimintakan password ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ya ke private dan public key pada Windows Part 2, yang dimana di sini kita akan mencoba untuk konfigurasikan ulang, yaitu untuk private dan public key-nya pada putih, dan juga di sini saya akan melihat apakah terdapat kesalahan pada konfigurasi sebelumnya. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasikan ulang ya, yang dimana seperti biasa tadi ataupun pada video sebelumnya kita sudah menginstal dari putih.gen dan juga kita sudah men-save dari private key dan public key-nya. Silakan teman-teman untuk cari dari private key dan juga public key-nya. Di sini saya sudah tertera pada folder yaitu dokumen ya. Di sini saya tinggal untuk mengcopy-nya saja. Teman-teman bisa langsung klik kanan saja untuk public key yang sudah teman-teman generate pada video sebelumnya. Dan setelah itu open with ya. Kita akan buka dengan tunggu, oke, notepad. Sini just once, hanya satu kali saja, sekali. Dan ya, seperti biasa di sini teman-teman langsung hapus saja. Untuk yang di atas ini, komennya juga bikinnya SSH. Di sini tidak penting ya. Setelah itu kita hapus yang bawah juga ini. Dan kita akan sesuaikan di sini. Oke. Yang kedua di sini kita hapus, pastikan. Oke, setelah itu kita hapus yang ketiga. Yang X ini berawalan huruf X. Kita hapus. Oke, di sini masih berbentuk enter ataupun masih ada space ya. Setelah itu kita akan coba untuk R. Oke, setelah itu ke yang nomor 3 ini. Akan coba apakah terhapus. Oke, sepertinya terhapus ya. Kita Ctrl Z kembali. Kita hapus yang berawalan nomor 8. Oke, sudah bersih, tidak terhapus. Kita rubah dan ya sudah seperti ini. Yang artinya di sini sudah tersusun rapi ya. Setelah itu kita akan coba untuk masuk ke putihnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita search saja agar lebih mudah karena di sini saya tidak untuk men-save pada taskbar. Oke, kita tunggu ya. Oke, putih.exe ya, bukan putih.gen, yang mana untuk putih.gen ini merupakan putih yang dimana ini untuk menggenerate suatu private key dan juga public key. Kita masuk saja. Oke, di sini saya sudah berada pada putihnya ya. Sebelumnya kita sudah membuat. Jadi kita langsung saja ke SSH, tambah seperti ini, lalu ke authentication, dan kita pilih yaitu credential. Dan di sini kita masukkan untuk private key-nya. Kita browse saja untuk mencari pada file manager yang kita dapatkan ataupun kita punya. Jadi teman-teman cari saja untuk file dari private key-nya. Di sini saya menyimpan pada dokumen. Kita klik dan open. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman kembali ke session yang di atas ini. Setelah itu, untuk portnya biasa saja karena di sini kita belum melakukan konfigurasi pada router Debian ya. 137, oke maaf, 137.10. Oke, setelah itu kita langsung saja untuk open, yang dimana di sini kita akan menambahkan. Oke maaf, mungkin di sini tidak menambahkan credential terlebih dahulu. Kita akan hapus saja. Kita akan menambahkan terlebih dahulu yaitu public key ya, bukan langsung untuk seperti ini. Kita open saja dan kita sudah masukkan nama usernya, password. Oke, kita sudah masuk. Kita coba maximize dan kita masuk ke
Oke, sebelumnya teman-teman sudah membuat ya. Kita ls minta. Yang di sini teman-teman sudah membuat dari file .css-nya. Kita lihat. Oke, di sini ya. Namun jika belum teman-teman membuatnya, teman-teman bisa untuk mkdir kadir.css merupakan titik dan juga di sini mengartikan bahwa .css ini merupakan hidden directory ya. Sembunyi. Karena kita langsung saja untuk masuk. Jadi .css dan situ kita ls dan oke. Sini terdapat authorize keys dimana untuk authorize keys itu sudah kita buat sebelumnya. Namun jika belum teman-teman membuatnya, teman-teman bisa menggunakan perintah touch lalu ketikkan saja untuk namanya yaitu authorize key. Oke, seperti itu ya. Kita langsung saja untuk masuk. Nano auto kita tap. Oke, ini kita enter dan setelah itu kita ke notepad. Nah, sini teman-teman tinggal langsung untuk copy-kan ya. Oke, sama ya. Teman-teman bisa untuk blok semuanya, Ctrl A. Setelah itu teman-teman klik kanan dan lalu copy ke putihnya dan silakan teman-teman untuk klik kanan agar bisa memastikan. Oh, saya lupa ya untuk menambahkan dari sisi awal ini. Kita tambahkan spasi dan lalu pada awal ini kita ketikkan lagi yaitu SSA RSA. Oke, seperti ini. Jika terdapat space ya. Setelah seperti ini kita Ctrl X, Y, dan Enter. Oke, jika sudah kita konfigurasikan untuk menambahkan dari public key-nya, kita langsung close saja dari putihnya. Kita masuk kembali ke putih. Oke, saya sudah masuk ya. Kita ke SSH, kita ke authentication, ke credential, dan kita searching dari private key-nya. Oke, saya sudah ketemu dan jika sudah ke session lagi, kita masukkan IP dari router Debian 10 dan kita langsung untuk save session saja agar di sini progres yang sudah kita lakukan ini tersimpan. Jadi teman-teman bila ingin masuk ke dalam suatu progres yang sudah kita konfigurasikan sekarang yaitu untuk private dan public key pada Windows, teman-teman bisa langsung saja untuk klik saja ya pilihan dari yang di bawah ini. Di bawah default setting ini terdapat yaitu save konfigurasi yang sudah kita lakukan. Oke, kita langsung masuk untuk namanya. Seperti contoh rtr deb seperti ini saja. Oke, mungkin deb saja ya. Kita save dan setelah itu kita klik dari save session yang sudah kita buat tadi yaitu rtr debian. Kita open. Oke, sudah masuk, kita masukkan rtr debian. Kita enter. Nah, maka di sini dipastikan kita akan langsung untuk diarahkan untuk memasukkan dari passphrase dari yang sudah kita buat sebelumnya pada putih generator. Saya sebelumnya itu memasukkan untuk passphrase-nya yaitu 1, 2, 3, 4. Di sini bersifat seperti password pada root kita ya. Itu ketika kita memasukkan suatu password tidak dimunculkan atau tidak ditampilkan ya. Kita enter saja. Nah, maka jika sudah benar kita memasukkan dari passphrase-nya, maka dipastikan kita bisa untuk login ke virtual machine kita. Oke, di sini router Debian dengan hostname yaitu Debian 1. Oke, jadi seperti itu ya untuk private key dan public key pada Windows. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan lanjut ya membahas yaitu remote access server yang dimana kita akan membahas yaitu poin remote access ataupun remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Kita bisa langsung lihat pada topologinya. Oke, jika sebelumnya kita sudah remote ya, yaitu router Debian dari OS yang dimana untuk public key-nya router Debian itu sama dengan private key-nya pada OS. Namun, untuk public key dari server Debian atau server Ubuntu ini juga, keduanya itu public key-nya sama private-nya ataupun public key-nya itu berasal dari ataupun public key-nya sama dengan private key-nya pada klien Ubuntu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk meremote ya server Debian dan juga server Ubuntu ini dari OS. Dimana jika kita ke
cmd ya, command prompt, teman-teman bisa untuk shortcutnya Windows R. Lalu teman-teman ketikkan cmd seperti ini, kita enter. Oke, kita tunggu ya sebentar. Nah, seperti ini jika teman-teman ping ke IP dari server Ubuntu yaitu 10.10.10, kita enter, maka di sini akan dipastikan Scrabble ataupun tidak tersambung, request timeout ya. Juga kita coba untuk ping ke server Ubuntu 10.3 dan di sini juga tidak bisa terhubung. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghubungkan ataupun meremote dari server Debian juga server Ubuntu ini, sementara ketika kita tadi untuk ping dari host OS ke server Debian juga server Ubuntu menggunakan IP yang masing-masing itu tidak bisa. Nah, untuk solusinya di sini kita bisa menggunakan PuTTY untuk meremote router Debian. Nah, nanti si router Debian ini itu bisa meremote dari server Debiannya dan juga server Ubuntu ini. Nah, jadi seperti itu ya, sangat simpel sekali. Kita akan coba di sini. Kita close terlebih dahulu dari command prompt-nya. Kita masuk ke PuTTY ya. Oke, sini juga saya close dari virtualbox-nya agar tidak terlalu berat ya, karena di sini saya menggunakan laptop yang lumayan ya. PuTTY, oke. Oke, di sini sedikit lag, kita tunggu saja. Oke, kita sudah masuk dan kita bisa klik satu kali saja. Kita tunggu. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman ingat bahwa sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan yaitu private key dan juga public key pada OS, yang dimana kita save sessionnya itu menggunakan dengan nama rtr min deb, bukan rtr debian ya. Kita bisa untuk saja ketikkan IP-nya 192.168.7.10. Seperti ini merupakan IP router Debian. Kita klik dari save session-nya yaitu router Debian, kita open dan kita masuk menggunakan dari router Debian. Oke, maaf di sini salah ya. Kita kembali lagi. Karena di sini untuk password-nya belum aktifkan. Aku coba copy lagi. Oke, mungkin di sini harus kita out ulang ya. Credential, browse, dan kita masukkan. Oke, seperti ini. Kita ke 92.168. Oke, mungkin enggak ya. Kita akan coba ke credential lagi dan di sini kita Ctrl A, hapus semuanya. Kita ke session dan mungkin kita hanya perlu untuk klik di router Debian dan enter. Oke, kita sudah masuk. Dan oke, kita diminta untuk masukkan passphrase ya. Untuk passphrase-nya sendiri, saya mengetikkannya 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kita enter. Oke, maaf. Enter. Oke, saya sudah login. Dan di sini kita bisa saja untuk langsung remote dari server Debian terlebih dahulu. Seperti biasa untuk komennya itu SSH. Ketikkan dari hostname-nya yaitu rtr Debian untuk server Debian, lalu IP-nya 10.10.10.2. MP untuk portnya 2244. Oke, kita enter. Maka di sini kita yes saja dan masukkan passwordnya. Dan ya, kita sudah bisa untuk meremote dari host OS ke server Debian melalui PuTTY router Debian. Oke, jadi sini jika teman-teman ingin meremote dari Ubuntu servernya ataupun menambahkan, teman-teman meremote dari kedua virtual mesin sekaligus yaitu router Debian juga server Ubuntu, teman-teman bisa untuk masuk lagi ke PuTTY ke session lagi, teman-teman klik dari save session yang sudah kita buat yaitu router Debian, kita open lagi dan ya di sini akan tambah ya nama 1, kita masukkan router Debian. Oke, passwordnya kita masukkan.
Dan kita langsung saja untuk SSH, SPR, Ubuntu, SPR Ubuntu, lalu kita add, masukkan IP-nya 10.10.10.3 ya, lalu min.p, dan kita langsung saja masukkan portnya 2255. Oke, kita enter. Kita di sini yes saja. Oke, maaf, di sini passwordnya kita masukkan dan kita tunggu. Oke, di sini juga sudah terremote ya. Teman-teman bisa lihat. Kita akan coba untuk double. Oke. Oke, teman-teman perhatikan pada sebelah kiri di putih ini, kita berhasil untuk remote dari router Debian menggunakan putih router Debian. Oke, server Debian ya, maaf. Juga di sebelah kanan kita berhasil untuk meremote dari server Ubuntu menggunakan host OS melalui putih, yaitu router Debian. Nah, jadi seperti itu ya. Itu cara kita bisa meremote dari host OS ke virtual machine, yaitu server Ubuntu juga server Debian. Oke, teman-teman, kita lanjut ya, yaitu kita akan membahas disable password authentication. Nah, jadi kita akan turn off ataupun tidak mengaktifkan password authentication ya. Jadi apa maksudnya? Jadi untuk password atau authentication ini itu tidak berlaku lagi. Jadi nanti si router Debian ini ketika ingin mengakses sesuatu itu harus menggunakan dari passphrase. Itu passphrase pada private key-nya. Nah, oke, langsung saja kita untuk konfigurasikan. Di sini teman-teman langsung saja untuk masuk pada client. Oke, kita tunggu dan maximize saja agar terlihat jelas. Kita tunggu ya sampai pada halaman terminalnya. Kita langsung saja untuk SSH, SPR, Ubuntu, add 10. Oke, maaf. 10.3 sini. min.p 255. Oke, kita password dan kita masuk ya. Setelah itu teman-teman bisa langsung masuk saja ke user baru. Jadi teman-teman langsung buat saja dengan menggunakan add user. Saya sudah membuatnya ya. Jadi saya langsung masuk si user. Oke, saya sudah masuk. Dan kita langsung saja bisa untuk konfigurasikan. Untuk konfigurasinya sendiri yaitu ke sudo su ya. Oke, maaf. Ini kita masukkan lagi sudo su. Oke, mungkin di sini karena kita berada pada user ya. Kita langsung saja untuk konfigurasikan yaitu nano /ssh/sshd /ssh ya _config. Oke, seperti ini. Kita masuk unroutable. Oke, seperti biasa. Jadi kita akan exit saja untuk menggunakan user kita. Kita masuk sudo su. Dan ya, sudah masuk. Kita langsung saja untuk nano /etc/ssh_config. Oke, sini teman-teman bisa langsung cukup untuk Ctrl W untuk mencari. Sini fungsinya sama seperti search word ya, cari kata. Untuk katanya sendiri yaitu password. Oke, di sini ya, password authentication. Kita no kan? No dan oke. Mission. No ya. No. Di sini untuk tanda panggilan kita hapus agar menjadi aktif. Nah,
Jika sudah seperti ini, kita Ctrl X dan Y, enter. Oke, jika sudah ya, kita langsung saja untuk masuk ke router Debian. Oke, sudah masuk ya. Kita lihat dulu. Oke, sudah selesai. Kita ke router Debian dan sini kita langsung saja untuk SSH ya. SSH. Dan ya, bisa teman-teman perhatikan ketika kita SSH itu kita tidak bisa untuk login. Dan di sini sudah aman ya, dipastikan. Jadi untuk login itu kita harus memasukkan dari private key dan juga public key-nya. Oke, jadi seperti itu ya untuk disable authentication password. Oke, teman-teman, kita lanjut membahas yaitu generate private and public key pada router Debian. Juga mungkin akan dibagikan pada Ubuntu server ya. Kita akan coba lihat. Oke, jadi di sini sebelumnya kita sudah disable authentication dari password. Dan sekarang kita akan coba untuk membuat ataupun mengkapikan dari public key router Debian ke server Ubuntu. Nah, jika teman-teman ingat bahwa server Ubuntu ini memiliki public key, yang mana public key server Ubuntu ini juga terdapat pada klien Ubuntu. Dan sekarang kita akan menambahkannya menjadi dua ya. Jadi pada klien Ubuntu UI, private key-nya bisa masuk ke public key server Ubuntu-nya, dan private key router Debian juga bisa masuk ke public key-nya server Ubuntu. Oke, seperti itu kita akan coba untuk langsung konfigurasikan. Jadi mungkin kita akan tambahkan ya, itu elemen, lalu kita key. Oke, padlock terlebih dahulu. Coba tambahkan sedikit ulasan tentang editor. Oke, kita tunggu ya sedikit lama. Sini teman-teman bebas untuk memilih apapun. Oke, sini saya gambar yang mas saja, yang pro ya. Dan bisa ditempatkan di sini sebagai server Ubuntu, yang mana server Ubuntu memegang dari public key. Setelah itu kita langsung private key sebagai private key. Oke, kita tunggu. Oke, mungkin di sini saja ya, kita tidak perlu. Kita akan coba copy dari macOS ya. Oke, sini ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini router Debian memiliki private key-nya dan juga server Ubuntu juga memiliki public key, di mana nanti si private key dari router Debian itu bisa untuk mengakses public key-nya server Ubuntu. Nah, jadi dia bisa terhubung ya menggunakan yaitu public key-nya. Langsung saja kita sini akan meremote menggunakan putih ya. Karena nantinya kita akan coba untuk copy paste ya dari public key-nya. Karena mungkin ketika memakai dari virtual mesinnya itu kita harus mengetikkannya secara manual. Sementara untuk public key-nya itu sangat banyak sehingga mungkin akan pusing ya. Kita akan coba langsung masuk ke putih. Oke, kita tunggu. Dan di sini sudah terdapat putihnya, kita enter, klik kanan. Oke, open ya. 2. Oke, di sini sudah terdapat ya. Artinya kita langsung saja untuk save session pada router Debian. Kita open, kita tunggu dan kita masukkan tr Debian. Oke, maaf di sini caps lock-nya saya pencet. Debian. Oke, password kita masukkan. Oke, form kita coba lagi. Kita sudah masuk dan kita langsung saja untuk buat yaitu keygen dengan ketikan SSH min keygen seperti ini. Kita enter. Generating public key and private key RSA key pair. Kita tunggu ya. Oke, sini sudah
ada ya. Oke, kita langsung nanti untuk passphrase kita 2 3 4 5. Oke, kita masukkan passphrase yang sama lagi 2 3 4 5 dan oke, sudah terbuat. Kita langsung saja untuk masuk, mungkin cat.ssh/authorize score is. Oke. Nah, sini terdapat dari public key-nya. Kita langsung saja untuk bisa copy. Sini sebelum itu kita langsung saja copy saja ya. Oke, seperti ini dan ya sampai ke ujung seperti ini. Kita klik kanan. Oke, maaf. Ctrl saja. Kita di sini untuk Ctrl+P. Oke, nah ke paste ya. Coba untuk cut sini dan oke, kita ke putih yang selanjutnya. Di sini kita Debian open dan masukkan di nama usernya first dan ya sudah masuk. Kita SSH 10 maaf SPR Ubuntu at 10.10.10.3. Nah, di sini kita akan mengkopikan dari public key-nya ke server Ubuntu ya. P22. Oke. Kita tunggu. Oke, kita sudah masuk ya. Kita langsung saja untuk masuk ke storage. Kita ke nano. Kita masuk ke nano. Masuk ke nano/k.ssh auto keys. Oke. Sini kita sudah masuk dan kita bisa langsung di kanan. Oke, sepertinya belum ya. Kita coba. Oke, mungkin di sini ya kita ulangi Debian pada putih yang satunya SSH PR Ubuntu 10.10.10.3 P. Oke, kita nano saja langsung. SSH/etc. Oke, bukan ya. Authorize. Oke, mungkin sini kita akan coba lihat. SSH. Oke, authorize keys ya. Authorize. Enter dan sini anyway. Yes saja. Oke, mungkin kita kembali lagi. Baru Ubuntu. Oke, maaf. Kita exit. Oke, maaf teman-teman, sepertinya salah ya. Kita kembali. Sini kita ke router Debian ya. Kita clear saja biar tampilannya bersih. Dan kita tadi setelah SSH keygen ya. Oke, namun saya tidak akan keygen lagi. Kita masuk saja ke yaitu bisa untuk class.ssh. Oke, sini terdapat ID RSA PUB. PUB ya. Yang tadi saya salah. Itu tadi saya mengcopy dari authorize keys-nya ya. Saya salah dan
Saya akan ulangi. Kita hanya perlu untuk cat id underscore rs tab saja, rs. Oke, tidak diketahui ya. Oke, salah. Kita coba lagi, cat ssh/id rsa.book. Oke, sini terdapat dari public key-nya. Kita tinggal untuk seperti ini saja, yaitu blok Debian 1 ya. Dan kita bisa langsung saja untuk masuk ke kita SSH dari Ubuntu-nya. Oke, password dan ya, kita sudah masuk. Kita ke ssh ls dan kita ke authorize key ya. Kita ke nano out tab saja dan ya, terdapat 2. Kita akan coba untuk hapus ya salah satunya. Oke, sini sedikit lama, kita tunggu dan oke, sudah ya, kita klik kanan saja. Jika sudah seperti ini, sini sudah dipastikan berhasil. Kita Ctrl X ya, enter. Kita systemctl untuk restart ctl restart ssh. Oke, dan ya berhasil. Kita akan coba exit. Kita bisa langsung saja untuk SSH ya. Setelah tadi kita restart SSH seperti ini, ulangi SSH spare Ubuntu, masukkan ID Ubuntu, untuk portnya dan kita masukkan port, enter. Dan ya, jadi perhatikan kita dimintakan untuk memasukkan passphrase, dimana tadi passphrase yang sudah saya buat itu 345. Kita enter apakah bisa, dan ya, kita sudah login ya di server Ubuntu. Nah, teman juga bisa melakukan cara seperti ini dari public key-nya, menggunakan cara yang seperti tadi, namun untuk virtual dalam satu kita ya. Oke, teman-teman, kita sudah berada pada pembahasan yang terakhir, yaitu SSH agent dan juga SSH add. Jadi apa maksudnya? Kita masuk terlebih dahulu pada router Debian. Sini mungkin kita akan, nah, sini saya sudah masuk ke user, kita exit terlebih dahulu. Oke, sini kita exit lagi. Agar kita menggunakan dari murni user kita, yaitu router Debian. Nah, jadi di sini untuk SSH agent dan juga SSH add ini, jika teman-teman perhatikan, terdapat perbedaan. Kita akan coba untuk masuk terlebih dahulu ke ke server Ubuntu ya. Kita coba enter. Nah, maka di sini kita dimintakan untuk memasukkan passphrase. Kita masukkan saja. Oke, kita berhasil login. Nah, maka jika kita untuk exit lagi ataupun keluar lagi, kita clear terlebih dahulu saja. Dan kita masuk ataupun mengetikkan SSH Ubuntu server lagi. Nah, maka di sini kita dimintakan passphrase lagi ya. Jadi sedikit ribet bagi saya, yang dimana di sini saya akan untuk SSH agent dan juga SSH add ya, yang dimana nanti aktivitas kita untuk memasukkan dari passphrase sendiri itu kita tidak diulangi ataupun tidak diminta ulang untuk memasukkan passphrase-nya lagi. Nanti dia akan otomatis untuk masuk tanpa memasukkan passphrase kuncinya lagi. Nah, akan sangat simpel sekali ya. Kita masukkan terlebih dahulu. Oke, sini kita ke server Ubuntu ya. Kita coba. Oke, maaf, kita exit terlebih dahulu ya. Kita sampai menggunakan user yaitu router Debian. Nah, untuk cara sendiri yaitu SSH agent. Kita spasi bin /bash. Oke, kita enter. Oke, no switch directory, kita ulangi. Oke, ini berhasil ya, SSH agent /bin/bash. Tadi saya tidak menggunakan slash ya pada kata awalannya itu bin. Nah, setelah itu kita langsung saja untuk masukkan SSH add. Seperti ini, SSH add.
Sepertinya kita masukkan min. Oke, nah, kita ulangi min seperti ini, kita enter, dan kita diminta untuk memasukkan passphrase-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, identitas telah ditambahkan, yang artinya tadi kita sudah mengetikkan passphrase ataupun passphrase-nya dari server Ubuntu ya, jadi kita tidak perlu untuk memasukkan lagi passphrase dari server Ubuntu. Kita akan coba SSH ya, SSH server Ubuntu, kita enter. Oke, kita tunggu. Nah, maka di sini kita akan otomatis untuk login tanpa memasukkan dari passphrase-nya. Oke, jadi mungkin seperti itu ya untuk video pada bab kali ini. Semoga dari awal dan sampai akhir video saya bermanfaat. Namun jika terdapat kesalahan, teman-teman bisa langsung saja untuk DM dari WA saya, ataupun teman-teman tinggalkan jejak pada kolom komentar. Insya Allah saya akan coba untuk membalasnya dan juga membantu teman-teman yang mungkin memiliki problem ya dalam konfigurasi. Nah, sekian video dari saya. Sampai jumpa di bab selanjutnya ya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.